Oke, kita mulai. Siap? Baik, sebelumnya kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk melaksanakan edukasi literasi keuangan atau literasi keuangan. Nanti kita tahu. Ya, kami sebagai duta literasi keuangan Provinsi Jambi dari putusan OJK. Siapa yang pernah kata OJK? Sebelum ulangi pernah kata OJK. Nah, ini pertanyaan apa fungsinya dan kegunaannya? Dan salawat dan salam kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan perkenalkan sebelumnya kami sudah dikawal di Provinsi Jambi sekaligus juga sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi tugas salah satunya mengedukasi literasi keuangan kepada siswa, kepada masyarakat saya satunya kepada siswa. Sebelumnya pernah ada apa enggak? Yang pernah ada enggak? Yang pernah ya? Ini mana nih desa Beniki? Ada enggak desa yang Timah itu? Timah dan seterusnya ada enggak? Berarti Timah, Sleman, sudah kita ini semua ya? Pak aslinya Sleman, nikah di Timah. Biasanya kalau anak Timah ada sih ya? Timah asli Timah, cowok ada? Ada? Kalau biasanya cowok itu kami bola di mana Timah ada. Oke, sekarang kenapa OJK harus meliterasi atau mengedukasi ke siswa-siswa salah satunya? Sebelum kita mulai, OJK aja. Jadi ada baca ini nggak? Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas itu lembaga atau organisasi atau tempat kumpulnya orang jasa keuangan yang mengatur, yang mengawasi setiap transaksi keuangan, termasuk yang punya ATM atau BIMO. Ada yang punya BIMO? GoPay? Ada. Siapa yang punya link? Nah, nanti si juga menggunakan transaksi sebagai GoPay sebagainya agar perjalanan akan hal-hal yang tidak diberikan bisa dilaporkan ke OJK itu tugasnya mengawasi satu minimal sebagainya. Oke, kita lanjut. Apa sih OJK definisi? Kenal warnanya, kenal nggak? Jadi warnanya ada merah. OJK itu otoritas jasa keuangan. Ibarat ini. Apa sih peran OJK? Yaitu mengawasi antara nasabah bank dengan bank dan lain sebagainya. Nanti uang perhatikan di dalam kuis kita kasih ada aja. Kalau lebih medianya 10 orang ya. Nah, 10 orang. Mungkin 5 misalnya. Misalnya untuk kuis 5 yang kecil. Nah, ibarat itu polisi. Nah, dia mengawasi duit kita, mengatur, mengawasi bank, pinjol, sebagainya, asuransi, saham, koperasi, pokoknya bentuk lembaga-lembaga yang menentukan uang kita, bank, asuransi, termasuk nanti kita pinjam di sana nanti, bukti ada kita, apalagi OVO dan sebagainya, nah ini diawasi oleh OJK. Nah, dia kalau main bola itu ada wasit, banget yang kampanye, pelanggaran negara. Nah, untuk mengingat semuanya, untuk mengaji semua itu, maka kita butuh otoritas jasa keuangan. Nah, ini definisi. Semua kegiatan di sektor jasa keuangan, mulai dari perbankan, semua bentuk bank, maupun dari UMKM, swasta, dan sebagainya. Pasar modal kenal? Ada yang kenal dengan pasar modal? Pasar modal itu masuk saham, namanya saham. Reksadana, obligasi, nanti kalau mau tahu nanti ayo gabung dengan polisi. Kita kasih tahu semuanya. Sampai asuransi, dana pensiun, fintech. Fintech apa? Financial teknologi, uang digital. Sekarang kan kalau ada payment market, perlu pakai cash sebelum. Nah, itu namanya
fintech, salah satu penyelesaian teknologi, tidak lagi menggunakan uang fisik. Pinjol ada juga yang legal, ada juga itu kebanyakan sekarang ini masyarakat yang cuma legal, tidak ada wasi dan lain sebagainya. Nah, dia berdiri 2011. Maka penting banyaknya nasabah ditipu, karena emak ditipu, karena sebagainya, investasi bodong. Nah, mau melaporkan kemana nggak tahu cara melaporkannya. Nah, disinilah mencoba kita melaporkan ke OJK. Oh, ini sudah ada situs investasi bodong, transaksi ada tahu ini lapor. Atau ada yang investasi ada bisa cek di OJK. Daftar nama-nama yang investasi bodong dan nama-nama investasi legal yang resmi itu ada di OJK. Oke, ada yang sampai kesimpulan apa tadi OJK tadi? Oh, nah terus bisa nih, terus yang mengawasi. Nah, ini yang bahasa lainnya yang mengawasi kegiatan yang mengumpul keuangan, ada bank, ada pasar modal dengan nasabah pengguna jasanya. Nah, ibarat ini kepala sekolah itu adalah yang punya sekolahnya, yang menggunakan sekolahnya adalah siswa. Untuk mengawasi tindakan suatu anak siswa kita ada OJK. Ini betul nggak cara melakukan? Ini mahasiswa sudah benar, siswa kita makanya sudah siap ya. Nanti dia. Kenapa OJK itu penting buat kita? Ada nanti silakan nanti kan bang nggak boleh bawa HP ya. Kita nanti bisa follow Instagram Indonesia lewat mana juga ada tentang OJK dan sebagainya. Nah, ini dia mengharapkan kalau ibarat pertandingan bola, kita nanti ada Piala Dunia nih. Tahu yang final Liga Champions siapa? Apa? Nah, Arsenal PSG tanggal 30. Kalau nggak ada wasit ini gimana kita? Final nih. Mungkin di Jakarta teman-teman sepak bola kita sudah ada wasit pun dia kan apa tidak ada wasit. Tempat pemikiran yang untuk menangani makanya penting. Salah satunya ternyata bakal banyak bank-bank nakal. Bank-bank yang kenapa adanya salah satu target siswa sekarang kan sekolah rata-rata punya rekening dan sebagainya. Karena kita terkendala regulasi karena KTP belum ada. Kalaupun ada nanti pelajar sebagainya. Nah, untuk mengatasi ini, kenapa nih saldo saya berkurang ini? Ternyata waktu daftar bank tidak membaca, hanya tentang saja dibaca. Mau notif saya kasih laporan nggak? Kalau tidak, dia ambil terbilang 3 sekian. Kalau tidak ditulis itu, kalau tidak ada notif dan tidak pada permohonan biaya-biaya. Nah, ilegal atau investasi bodong yang menipu orang, maka OJK menipu semuanya. Kalau akan daftar investasi yang tidak terdaftar di OJK, OJK tidak boleh. Tapi kalau terdaftar banyak bank sebelum janji yang nabung di sana, kalau saldo tidak bisa ditarik dan sebagainya, ada orang tua seperti itu, orang tua kemarin-kemarin ini uang yang bisa ditarik di bank sebelum janji ada. Nah, itu bisa dilaporkan ke OJK. Dan sekarang OJK lapornya sudah masuk ke OJK. Ternyata bukan salah bank kita, tapi ada sosial di luar kita masih lihat sebagai tanggung jawab. Nah, ini OJK yang kami beri sekarang. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 OJK dibuat dengan 3 tujuan. Apa ya? Mengatur. Mengatur semua layanan keuangan. Gopay, Shopee ini mengumpulkan Anda menabung di sana itu juga diawasi oleh OJK. Bukannya yang mengumpulkan uang dari masyarakat, bank mengumpulkan juga. Bisa sebagainya, ini pasar modal. Sistem, membuat sistem keuangan tumbuh terus. Nah, dia membuat sistem kalau bank aturannya agar tidak bangkrut.
Kalau bank berbank itu uang nasabah tidak aman, rugi yang kita. Nah, ada istilah seperti ini, orang keuangan harus jelas, semuanya OJK yang buat. Kata saya. Terakhir juga melindungi nasabah, dia pro ke masyarakat, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat itu. Juga melindungi masyarakat, sistem regulasi antara kalau nasabah ini masuk di bank, seperti ini aturannya. Kalau bank ini mengumpulkan uang, ini aturannya. Kita mengatur semua layanan keuangan. Sampai sini ada pertanyaan dulu tentang OJK? Pak, ini ceritakan semua kasus di masyarakat tidak masalah. Ada kejadian seperti ini gimana cara? Salah satu visi misinya bikin semua kegiatan keuangan seperti bank sebagai lain adil dan rapi. Rapi itu misalnya itu kita sistematis aturannya sudah 1, 2, dan 3 dan berbeda. Adil maksudnya tidak merugikan pihak bank dan juga tidak merugikan pihak nasabah atau masyarakat. Transparan apa? Terbuka. Gimana nasabah bisa mengakses uangnya berapa transaksi, uangnya hilang kemana, sebagainya ada laporannya. Begitupun laporan keuangan dari pihak bank atau pihak apapun instansi resmi bisa kita akses. Dan kita lagi atau terus tunggu kemudiannya. Kita lanjut. Lembaga uang yang mengumpulkan uang dari masyarakat juga. Perbankan ada bank umum, bank konvensional, dan ada bank. Ada nggak bank yang di Kerinci yang umum? Mana? PSI. Nah, PPR tidak konvensional juga ada syariah. Ini pasar modal di sini ada sudah perusahaannya antara dagangan modal. Ini bagian asuransi IKNG ini yang non-bank, jadi non-bank ada konvensional, ada juga asuransi dengan pensiun, semua juga ada konvensional dan konvensional itu bahasanya bahasa yang biasa kita ini. Nah, dan seterusnya. Nah, ini dia konvensional, modal. Aturan regulasi. OJK mengatur dan mengawasi semua lembaga berhubungan dengan uang masyarakat secara terpadu. Artinya OJK memastikan semua lembaga keuangan berjalan sesuai aturan. Tidak ada yang main-main kurang atau berlebihan. Cara mereka melindungi konsep edukasi dan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen pertama dia ada preventif. Preventif karena ini ada tulisan sebenarnya. Ini dengan merah, ada lengkap preventif. Informasi dan edukasi salah satu kita sekarang ini. Layanan konsumen. Nah, bagaimana layanan konsumen? Kalau kami dijalankan sebagai melakukan OJK, mana kemana caranya kemana? Market dari negara atau pasar yang harus diawasi, pengaturan yang bersifat market pembeli dengan ada salah satunya promo. Orang pembeli ini semuanya begitu. Nah, ini dia. Sayang sekali mana nih? Video. Nah, telepon kontak OJK 1. Ini bisa dihubungi baik telepon maupun WA nomor ini gratis dan rahasia. Kalau misalnya saya orang tua saya si bodong sebagai cepat atau ada sebelum dikirim ini dan misalkan contohnya ayo kita kasih ini nanti 50%
persen per 3 bulan atau per 3 hari. Cek dulu apa nama investasinya. Lihat dari itu ada nggak namanya. Atau jangan-jangan masuk daftar utang. Salah satu daftar investasi bodong. Kasih Pak Nakoda. Dan juga ada aplikasi di Play Store, yaitu aplikasi Sikapi Uang. Kalau aplikasi di Play Store, saya tanya Sikapi Uang. Nomor WhatsApp-nya ada juga. Oke, untuk itu juga coba saya bisa juga. Dan juga 081 di sama kayak Jani juga. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tentang OJK, kalau dapat kita lanjutkan materi satunya lagi. Nah, oke, coba. Mana namanya? Siapa namanya tadi? Ada panggil Asraf. Mana alamatnya Asraf? Lupa. Dari web. Nanti kita buka OJK, nanti daftar ada daftar atau nanti ada ketik dari Google OJK daftar investasi bodong. Jadi ada berapa list itu yang sudah dilapor, yang kita deteksi, yang belum masih banyak. Nah, salah satu DTSP-nya nanti biasanya tuh kalau yang investasi Play Store, investasi aplikasi bagi investasi itu ada daftar OJK. Itu resmi. Oke, ada lagi? Nah, kita masuk pembahasan paling sudah virusnya sudah menjamur dari yang kecil sampai yang dewasa, yaitu judi. Jadi kalau OJK juga melarang atau menguasai kegiatan bermain. Kenapa? Judi kan menggunakan uang juga, kami harus menguasai. Dikatakan di Indonesia dilarang secara undang-undang. Misalnya ada mahasiswa yang menjudi bapak lapor, jadi dia bisa ditangkap. Atau bapak yang sedang main ini, ya kan lapor bisa ditangkap. Begitu pun dengan pihak OJK yang mengawasi, memblok, sampai kita memblok webnya. Oke, karena di sini sangat penting, banyak yang putus sekolah dengan orang tuanya, SPP tidak dibayar. Di rumahnya bilang sudah SPP sampai sini di top up slot. Itu namanya ini dia. Oke, boleh ada yang mau cerita? Mungkin temannya di desa dan sebagainya yang pernah menjadi ada nggak? Nah, lihat. Ada ketemu teman-temannya mungkin atau orang dewasa di sini main judi online. Apa nama tuh? Gambar apa terus istilahnya. Pokoknya mencari gambar yang sama. Termasuk judi online, main domino, kartu dan sebagainya itu juga. Kenapa alumni sekolah nanti datanya banyak? Karena yang gampang dibawa lingkungan secara circle itu teman-teman. Kayak tadi. Nah, ini dia. Yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap-tiap permainan di mana umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada keberuntungan data atau menang. Kalau kalah, hilang. Nah, ini dia pasalnya 303, ingat pasal 303 ayat 3 KUHP pidana. Pasal 303 ayat 3 KUHP pidana. Sebagai berikut, adanya perbuatan bersifat untung-untungan dengan mempertaruhkan uang atau barang dan kategorinya adalah melawan yang sering banyak ada di dunia itu sering banyak tuh. Nanti kalau kita nonton link negara kita di siaran di blog nih dari siaran di Google di iklan itu banyak kan. Yang nonton rajin kan sambungannya harus klik itu muncul ini.
suatu kegiatan, ini judulnya kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang atau sesuatu yang berharga, di mana pemenang memperoleh uang, yang kalah hilang hartanya. Yang hal bersifat kebetulan atau keberuntungan. Nanti ada juga siswa melihat saham, nabung saham. Apabila selalu memiliki risiko kehilangan sesuatu yang nah, ini. Hujan. Kenapa orang tertarik di sini? So, kami ruangan paling Ada yang pelaku sini nak? Saya yakin kalian wajar nggak ada. Ruangan paling datar. Oke, coba tanya ke teman-teman. Kenapa sih mau? Iya, nanti ke guru piket tuh belok ki. Hasrat. Belok ki. Hai, Tantangan terang mendapatkan peluang kemenangan tadi. Sedang merangsang sistem penghargaan atas seperti halnya dan lomba dan jual. Kalau Bapak dulu, era Bapak dulu belum sempat ada ini usia-usia ini, tapi canggihnya Pak dulu PS, Parikasya. Sama saja nih. Jadi akan terus mengejar taruhan, bisa mendapatkan kerugian sebagainya. Kalau jadi konten bagaimana? Permainan dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan bermain serta jumlah taruhan ditentukan melalui internet. Pemain bertaruh menggunakan uang dan sebagainya. Barang berharga di situs web atau aplikasi judi online. Ya, kalau dulu jangan dicoba. Yang sudah mencoba nanti dia akan tambah levelnya akan terus naik. Ada yang coba di setia. Mungkin di desa-desa kita ada kasus studi online slot, ada sport bola, tebak angka akhirnya berapa, tengah nominalnya berapa, dan sebagainya. Kalau kasino nih yang keluarganya di Malaysia dan tim Highland ini tahu. Tembak ikan, salah satu tembak ikan ada pasar malam, yang gelap, oh enggak, hilang uang. Mbak, kenapa? Kata judi itu taruhan. Nah, apapun bentuk medianya, asal bertaruh, yang menang mendapat, yang kalah kehilangan. Itu adalah apapun ini. Main bola, misalnya main bola, yang kalah beli air. Nah, Indonesia sudah ibarat tumor itu sudah menggerogoti hampir semua seluruh wilayah. Mau anak SMA bahkan umur di bawah 10 tahun pun sudah ada. Ini bentuk-bentuk. Kalau seorang datang judi, salah satu faktornya ekonomi, ingin cepat kaya, asal-asalan ingin bagaimana pakai yang sebagainya. Menang sekali sampai berkali-kali. Ini dampak judi online masuk di lingkungan sekolah. Merusak konsentrasi belajar siswa. Survei membuktikan penelitian membuktikan. Dilanjutkan merusak konsentrasi belajar siswa. Oh iya, waktu aku lupa. Pak, aku mau snack dulu. Ayo. Kalau saya buktikan, survei membandingkan bahkan kami di kampus pun sudah membandingkan baik wanita maupun yang laki-laki yang pernah mencoba jadi ambil nilai akademisinya, rankingnya di kelas sebagai cara pengajaran dia memang berbeda dengan orang tidak lanjut di ambil. Jadi banyak nilainya lebih bagus dengan orang yang tidak lanjut di ambil karena dia waktu habis uang sekolah tak lihat itu dan sebagainya, pikirannya slot. Karena malas itu tidak hanya belajar saja, membantu orang tua pun dia susah. Resiko bocornya data pribadi. Karena kita mendaftar, data kita dijual ke dunia global dan sebagainya. Pernah dapat SMS untuk ajakan, ayo sama itu ini sebagainya. Berarti nomor Anda sudah dijual. Apa juga? Kita nggak tahu apa klik apa mungkin link sering nonton gitu kan misalnya klik ternyata
cerita sedikit. Ya, Bapak kenal orang Fatimah pernah kejadian. Ada bapak 2 orang. Dia menggadaikan motor kakaknya dan dia juga menggadaikan motornya sendiri. Lalu mereka minta orang tua dan sebagainya. Sampai kita nggak paling rendah tuh 7 juta dan yang paling tinggi itu ada yang 15 juta. Bergang gara-gara kasihan kan orang tua yang amanahkan kita untuk sekolah yang baik sebagai kita malah merugikan. Tentu orang tua yang masih banyak uang, dan juga ya, kasihan. Menyebabkan kesehatan mental, jadi sebagainya gampang marah karena aktivitas fisik kurang. Kalau laki terutama kalau kita harus aktivitas fisik, kalau itu emosi, gampang marah, berat imun, hanya harus olahraga fisik itu utama. Apapun ini, oke, semua sekali tetap. Penyebab orang jadi pelaku kriminal, mencuri, menipu, berutang, sudah berutang ini nggak nampak lagi semua teman. Pas minjam wajahnya menyedihkan, pas ditagih wajahnya menyeramkan. Ini beberapa orang. Sayang, sebenarnya Pak ingin simulasi ngajak siswa ini karena paling banyak harian berapa kalau harian belanja di sini? Rata-rata harian 20. Itu namanya inflasi. Kalau Bapak dulu waktu SMA, zaman SMA, kalau di apa itu kuliah di SMA-nya cuma 1 Magnum di Kotoro samping ini berhenti itu ada. Itu 20 seminggu, kalau 20 sehari. Itu namanya dari ekonomi itu namanya inflasi. Inflasi itu kenaikan harga barang biasa. Ada yang merokok sini? Ada. Serius, berapa? Enggak menghakimi, cuma mencoba mengkalkulasi saja. Dan itu. Ada. Kalau di SD masih SD ya. Lontong itu sama kiri. Sekarang ini apa lagi? Kenapa kalau ini apa aja sih goreng itu? Berapa? 3.006. Kita akan beli 3.000 atau 6.000 dulu. Itu perbedaan kita namanya inflasi. Jadi kalau dulu kita beli rokok 1.084 sekarang 1.082. Karena naik harga bahannya, biaya dan sebagainya. Nah di sini kita judi online sudah selesai. Kita masuk dulu pernah nabung siapa? Saya nabung nih. Ulang itu jaringan. Ada nggak? Sini. Oke, tangkap semuanya ada. Nabung. Ya bisa. 2 tahun, 3 tahun, tua dapat 4 juta. 4 juta nanti pas ada kuliah beda harganya. Sama tadi. 4 juta sekarang ada dapat beli sepatu, beli itu laptop dan sebagainya. Pas kuliah 4 juta hanya dapat laptop satu. Harga kan terus naik. Nah, ternyata prinsip zaman dulu itu sangat bagus karena menabung zaman 45 sampai era 2000-an itu bagus nabung. Kalau sekarang nabung di investasi saham sama gimana Pak, nabung emas mahal sekali kalau satu emas gram, makanya pakai emas digital. Kalau ada BSI orang banyak BSI nah kita ada tuh jual emas, nabung emas kalau bisa di Rp1.000 2.000 3.000 paling sedikit 500 rupiah pun pernah coba bisa nabung dan sebagainya. Ketika nabung emas itu tahu, tapi kalau nabung investasi saham ini perlu kalau kakak mau habibi. Nah, dulu kasih saham, pernah dengar aja dulu. Kan kasih saham. Siapa? Dia mana di mana? Siapa? Yang apa? Namanya? Dia kenal namanya? Yang paling senior tuh Mana cara masuk grup tu? Coba kirim screenshot.
Ya coba kirim. Nah, jadi Pak, Kirim cerita sekarang. sedikit tentang investasi. Mudah-mudahan nanti kalau belum siap, belum tahu, nonton saja di Iya. sebagainya. Kirim kayak kau ya. Satu sudah bisa dibeli paling murah 10.000 sudah bisa per bulan. Nah, belum kita mau beli, emang ada uang sebagainya. Hah? Nah, informasinya ya Pak, ada contoh Bang Ber 2005. Sudah lah ya 2005. Siap kan. Ber 2000 berapa nih? Ilmu 2009. Hah? Iya. 2008. 2009. Kelas 3 ke 10 nih? 2. Wah, 2009. 2009 Bapak kelas 2 Nah, jadi kalau saham itu kita beli satu saham pedagang versi 2005 dia mulai muncul saham itu harganya Rp263. Ada kalkulator nggak? Satu lembar saham itu harganya Rp263.000. Ya, karena nggak berlaku lagi. 2005 aku nggak berlaku lagi. Apa nggak pernah bisa uang lagi? Oleh 1.000. Tapi dia ada yang, nah ini ketika dalam membeli satu lot, dalam satu lot terdapat satu lembar. Coba kalikan ini. Nanti berapa? Nah, 26.300 harganya satu lot. Sekarang sudah tahun 2000, harganya sudah naik dari 3.300 Nanti kakak beli buat adik juga kok. satu saham. Ini ulang Satu tahun. ini, bukan ini. Nih, coba kalikan dengan ini hasil tadi 26.000 yang dikali satu saja. 2008, 2009, 2010, 11 berapa? 2 tahun. 3.000. Jatuh yang ini satu cuma permen ini aduh dengan pilus. Bohong. Iya permen dengan pilus. Serius. Jatuh jajanan banyak. Kak serius kak. Kak jatuh jajanan yang ini Jadi banyak. 26 dikali 3.000. Kamu kamu. Kak Nih, dari 26 sampai 83 sudah sekian. Nah, 26 gram setiap. Kalau misalnya kalau ada salah apa ada ajaib, ada sportif dan banyak sekali. Itu resmi. Apa enggak dia dapat nabung juga 100.000 per bulan awalnya kena enak naik dan seterusnya sudah kurang lebih 5 tahun. Terus apa beli itu kalau nggak salah ini apa cerita sedikit membeli perusahaan Antam. Kalau Antam itu apa? Emas. Dia perusahaan emas beli itu kalau tidak salah totalnya ada 3 juta dari 2023. Nah sekarang sudah sampai 107%. Berapa? 100% berarti nggak boleh modal kan itu. Kita tambah untungnya lagi. Kalau nanti untungnya sekitar 400 tadi. Jadi gabung semua sudah ada 6. Nah itu yang aja nanti kalau belum paham slow saja kan emosi dari cerita Bapak tadi. Belajar atau YouTube sebagainya. Kalau nggak paham nggak, ayo tanya sama Bapak. Ini kasih dulu paham sebagainya. Dan nanti sekitar 3 hari lagi nanti Bapak juga akan menepost apa nama iklan tentang itu apa. Tuh ada kopi. Bisa follow Instagram Bapak atau di Facebook. Kalau siapa namanya Syarif 03.
Bu Miki atau tanya Bu Miki. Oke, nanti dalam satu namanya reksadana, ada saham, ada obligasi dan sebagainya. Kalau reksadana, uang kita titip ke orang, orang yang ngelola. Nanti keuntungan begini. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti pengantarnya silakan nanti siswa untuk di YouTube dan sebagainya. Nah, ada keterbatasan waktu. Oke, karena semuanya belum tutup, ada pertanyaan nanti dari tadi Bu Miki. Apapun di pertanyaan, mau di tema ini atau di luar ini juga boleh. Tadi sudah si Sarah juga. Namanya nggak ada pertanyaan, saya sudah paham semuanya. Baik, untuk materi hari ini nanti akan saya mulai. Tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.